Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Santo Petrus dan Paulus. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan titik balik. Sebab 3 kali para pengikut ditegur karena kegagalan mereka untuk memahami siapa Yesus. Dan sekarang dengan kilasan inspirasi yang hampir kelihatan, Petrus menjawab pertanyaan tersebut dengan pengakuan penuh. Tidak hanya seperti dalam Markus bahwa Yesus adalah Sang Mesias, tetapi bahwa Ia adalah Anak Allah yang hidup. Yesus menjawab dengan memberinya nama baru dan menjelaskan artinya. Nama Aram Kefas yang masih digunakan oleh Paulus dalam Galatia 1 sampai dengan 2, yang berarti batu, yang memungkinkan Yesus untuk mempermainkan kata itu untuk batu fondasi dari perkumpulannya. Apakah Yesus menempatkan jemaatnya, eklesianya, sejajar dengan jemaat Allah yang adalah Israel sebagai umat Allah dalam perjanjian lama, dan mengatakan bahwa jemaatnya adalah umat Allah yang baru? Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Petrus, Yesus juga memberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan dengan menggabungkan kata-kata yang berlawanan yang menyiratkan kepada pikiran orang semit bahwa Ia memberikan semua kuasa. Begitu banyak yang diakui secara luas dalam semua ajaran Katolik. Namun penting untuk menyadari bahwa janji yang sama diberikan kepada komunitas itu sendiri. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 18 ayat 18. Wacana komunitas yang memberikan otoritas yang sama untuk mengikat dan melepaskan. Maka kepada Petrus diberikan kuasa dalam pribadi gereja. Apa asal-usul janji-janji ini yang hanya muncul dalam kisah Matius tentang kejadian itu, bukan dalam kisah Markus atau Lukas? Janji yang sama dibuat pada perjamuan terakhir dalam Lukas pasal 22 ayat 32 dan dengan tegas di Danau Galilea dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17. Keasliannya dalam Matius ditingkatkan oleh kepadatan dari bahasa Aram, dari Barjona dalam ayat 17 dan seterusnya, oleh permainan kata pada nama tersebut dan oleh paralelisme semit, karena itu pasti berasal dari bahasa Aram. Itulah sosok Simon Petrus, peran penting yang dimainkannya dalam kelompok para rasul dan jemaat Kristen perdana tak terbantahkan. Tradisi Katolik bahkan memandangnya sebagai paus pertama. Namun harus diakui bahwa Petrus tidak setegar batu karang. Dia ini manusia biasa yang juga punya kelemahan, bahkan sampai menyangkal gurunya sendiri. Syukurlah ia segera menyesal dan kembali mengingat tugas serta panggilannya sebagai Rasul Kristus. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyandingkan Petrus dengan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai rasul-rasul lain, termasuk tentang pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa asing yang bahkan dimulai oleh Petrus sendiri.
Paulus meneruskan langkah itu, tetapi memang perlu diakui bahwa dialah yang membuat misi kepada orang bukan Yahudi begitu cepat tersebar, sekaligus mendefinisikan seperti apa seharusnya misi itu dilakukan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak disangkal, kadang terjadi konflik antara Paulus dan para rasul. Sebagai mantan penganiaya, Paulus mengalami kesulitan diterima oleh rasul-rasul lain, terutama kepada Petrus. Paulus pernah memberikan kritik yang keras dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Namun tidak berarti bahwa di antara mereka terjadi persaingan dalam mewartakan Injil. Paulus memahami posisi Petrus sebagai rasul utama, dan ia sendiri menghormati itu. Karenanya tidak ada soal siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam hal ini. Santo Petrus dan Santo Paulus sama-sama merupakan rasul Yesus. Dengan berjerih payah, mereka mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa, sehingga keduanya dengan caranya masing-masing berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan umat. Ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus dan Paulus adalah pilar ganda iman Kristiani. Pantaslah jika mereka berdua kita sandingkan hari ini dan kita rayakan secara khusus pada perayaan Ekaristi hari ini. Amin.